Halo, apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan menjawab dari kebingungan teman-teman, yang mana ini juga saya alami dulu sewaktu saya masih menjadi sales pemula. Bahkan ketika saya sudah berapa tahun pun, waktu itu menjadi sales, namun produknya makin banyak. Nah, terutama waktu itu ketika saya ada join produk MLM ya. Jadi penjualannya sporadis. Nah, awalnya karena saya menjualnya di sikel-sikel saya dulu, sehingga di bulan 1 itu penjualannya banyak. Nah, kemudian flat, kemudian makin turun, dan ini tentu saja menjadi problem bagi saya, yang mana hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh teman-teman sekalian semua juga ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yaitu karena kita memulainya adalah dari produk dulu. Jadi dari produk kemudian langsung kita tawarkan, oh barangkali si ini tertarik, barangkali si ini tertarik, barangkali si ini tertarik. Nah, padahal teman-teman, sebelum kita memulai menawarkan ke orang lain, ya jika teman-teman memang sudah memiliki produknya ya, ini ya, mau nggak mau, atau teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan gitu ya, atau teman-teman yang join di MLM gitu ya. Jadi mulailah dulu dari buying persona, harus jelas dulu. Nah, apa itu buying persona? Yaitu target market Anda harus jelas dulu ya teman-teman ya. Jadi siapa ya, ditentukan dulu. Nah, jadi berangkat dulu dari manfaatnya teman-teman ya, dari produknya teman-teman sebagai seorang penjual ya, harus mengetahui dulu dari fitur, kemudian manfaat dari produk tersebut apa. Nah, bayangkan jika teman-teman sebagai seorang konsumennya, maka itu berada di level berapa ya. Oke, saya bahas seperti ini. Jadi teman-teman berangkat dulu dari sebagai penjual harus mengetahui dulu manfaatnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman analisa dan survei dulu bahwa dengan manfaat yang seperti ini, itu target market segmen mana yang membutuhkan produk saya gitu ya, dan dia umur berapa, apakah laki-laki, apakah perempuan, profesinya juga apa, apakah seorang misalnya dokter, ataukah karyawan, ataukah mahasiswa, ataukah ibu rumah tangga. Jadi harus jelas. Kemudian domisili ya, demografinya, jadi dia berada di misalnya pulau mana, kota mana. Nah, itu akan jauh lebih spesifik ya gitu ya teman-teman. Kemudian yang paling penting di sini adalah dari produk Anda ini, sakit kepalanya apa yang mau diselesaikan dari customer tersebut. Saya sebutnya sakit kepala ya. Intinya adalah masalah apa yang mau diselesaikan dari masalah yang dimiliki oleh customer Anda, prospek Anda terkait dengan produk yang Anda bawa ya. Misalnya waktu itu ada yang bertanya, Bu, gimana kalau aksesoris dari sepeda motor? Nah, Anda juga bisa berangkat dari aksesoris ini dipakai di bagian mana dan fungsinya untuk apa, dan menyelesaikan masalah dari customer Anda apa gitu ya, gitu. Jadi harus dari masalah dulu teman-teman. Jadi tidak bisa hanya asal menjual saja. Kalau hanya asal menjual saja seperti yang saya pernah alami dulu, yaitu hanya di sebulan 2 bulan aja terjual, habis itu kita kebingungan karena orang nggak butuh gitu loh. Jadi dia nggak butuh hal tersebut gitu. Nah, sehingga dia membelinya hanya karena kasihan aja, bisa jadi ya seperti itu, karena pertemanan gitu ya, karena nggak tega ya, kita yang udah keliling kemana-mana, udah jauh dan udah kerja dari pagi sampai malam gitu ya, ketemu dia gitu ya, karena iba gitu ya. Nah, kita sebagai sales tentunya tidak menginginkan terjadinya pembelian adalah karena seperti itu, karena itu tidak menjadi suatu kelanggengan ya. Sedangkan kita sebagai sales, yang kita inginkan adalah customer kita adalah membeli dalam jangka panjang ya, secara continually, walaupun itu customernya berbeda-beda. Nah, itulah yang kita inginkan, dan tentu saja perusahaan pun juga menginginkan hal yang seperti ini. Jadi teman-teman harus tegas sekali, harus jelas sekali buying persona Anda. Tentukan infografiknya tadi apa saja. Jadi yang pertama tadi adalah
target marketnya apa, income-nya adalah di bagian yang mana, apakah ekonomi yang ke bawah, menengah, atau premium ya. Jadi teman-teman harus tentukan. Kemudian dia laki-laki atau perempuan ya, anak ya, atau atau teenager. Nah, harus jelas ya, umur berapa dari berapa, profesinya apa ya, tinggalnya di mana, domisili yang mau ditarget gitu ya. Kemudian ya, masalahnya apa? Setelah itu adalah mereka sekarang memakai produk sejenis apa dan kenapa mereka memilih itu, alasannya ya. Sehingga hal ini bisa teman-teman nanti konversi dengan produk yang, manfaat produk yang teman-teman tawarkan, sehingga be better daripada kompetitor yang sudah ada gitu ya. Kemudian alasan pemilihan si user ini adalah si prospek ini dalam memilih produk itu apa ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mencari itu. Nah, bisa juga misalnya pada saat teman-teman menggali hal ini, bisa juga misalnya dari kalau nggak pede bertemu dengan orang baru, bisa pada saat pertama kali melakukan survei ini bisa juga menanyakan hal ini kepada saudara ataupun teman-teman Anda. Intinya adalah teman-teman harus melakukan survei dulu terkait produk Anda gitu ya, untuk melakukan buying persona ini supaya apa? Supaya strategi pemasarannya tepat dan supaya Anda menawarkannya juga ke orang yang tepat, memang yang benar-benar membutuhkan. Jadi bukan karena iba, bukan karena kasihan ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian dari produk Anda ini apa yang bisa menyelesaikan dari permasalahan mereka? Ingat, kebanyakan sales kesalahannya adalah selalu mengatakan fitur. Ingat, fitur tidak sama dengan manfaat. Garis bawahi itu ya, fitur tidak sama dengan manfaat. Saya kasih contoh misalnya ya, HP Android A gitu ya, mempunyai display misalnya 10 cm misal ya. Nah, itu adalah suatu fitur. Nah, manfaatnya apa? Jika kita misalnya menarget customer yang misalnya suka games misalnya gitu ya. Jadi kita mengatakannya kepada customer kita, kepada prospek kita adalah mengatakan, Bu, Pak gitu ya, dengan adanya fitur ya display misalnya 10 cm, maka akan membuat Anda yang sering suka bermain game atau nonton Netflix ya, atau nonton film atau melihat YouTube, dari sini belajar gitu ya. Nah, maka akan membuat mata itu jauh lebih jelas dalam mengaksesnya, melihatnya. Pada saat membaca tulisan juga menjadi jauh lebih besar, jadi lebih enak cara pandangnya gitu ya, sehingga mata kita juga tidak terlalu capek untuk melihat layar yang kecil-kecil. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa konversi lah ya terhadap produk teman-teman semua. Oke, sekian begini saja tips dari saya. Saya Coach Evi Susanti.